Halo semua, selamat datang di channel Maya Populer. Di sini saya akan memberikan konten-konten yang insya Allah menarik untuk kalian tonton. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan alur film Yakuza, film yang dirilis tahun 2021 yang dibintangi oleh Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, dan David Harbour. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke alur filmnya. Film ini dibuka dengan suasana di kota Amerika Serikat sekitar pada tahun 1995. Di mana pada saat itu terlihat seorang gadis kecil berpenampilan tomboy sedang mengendarai sepedanya. Lalu kemudian dia bermain dengan adiknya yang bernama Yelena Belova. Mereka bermain kayang dan siapa yang bisa bertahan lama, dia yang menang. Kemudian mereka pun berlari-lari dan adiknya jatuh kemudian menangis karena kakinya berdarah. Datanglah ibunya yang bernama Melina untuk menolongnya. Pada malam harinya mereka makan malam bersama dengan ibunya. Lalu datanglah sang ayah yang bernama Alexei. Alexei ini adalah prajurit super atau Red Guardian, bisa dibilang Kapten Amerikanya Rusia. Alexei dan Melina ternyata sedang mengemban sebuah misi. Jadi sebenarnya keluarga ini bukan keluarga sebenarnya. Mereka dibentuk untuk penyamaran dalam menjalankan misi rahasia. Melina dan Alexei walaupun bukan keluarga kandung, mereka sangat dekat, bahkan mereka saling sayang seperti keluarganya sendiri. Saat tahu bahwa misinya sudah selesai, mereka hanya punya waktu 60 menit untuk pergi dari sini. Karena sebentar lagi anggota SEAL akan mengepungnya. Setelah itu mereka langsung pergi mengendarai mobil. Natasha sempat untuk mengambil foto mereka berdua dengan Yelena. Perjalanan mereka pun dimulai, lalu sampailah mereka di tempat terpencil dan sudah disiapkan pesawat untuk pergi menuju Kuba. Di saat mereka akan lepas landas, anggota SEAL datang untuk menangkap mereka. Adegan tembak-menembak pun terjadi dan Alexei mencoba untuk menghentikan mereka. Tapi naas Melina tertembak dan tidak bisa memegang kendali pesawat untuk terbang. Melina kemudian menyuruh Natasha untuk gantian mencoba memegang kendali pesawat. Sambil akhirnya si Alexei berhasil melumpuhkan pasukan SEAL tersebut. Lalu mereka pun tiba di daerah Kuba, tepatnya di sebuah pangkalan udara, dan Alexei menyetorkan hasil misinya ke seorang jenderal bernama Trakov. Sedangkan Natasha dan Milena khawatir dengan kondisi ibunya yang sebelumnya terkena tembakan. Melihat perlakuan kasar para tentara terhadap adiknya, dia pun langsung merampas pistol dari salah satu tentara sambil mengarahkan pistol tersebut ke tentara.
Alexei pun akhirnya meminta ke Natasha untuk memberikan pistol tersebut kepada ayahnya. Sebenarnya Natasha sudah tahu kalau tentara-tentara itu akan membawanya kembali ke tempat pelatihan. Dan dia khawatir dengan adiknya yang pasti akan mengalami hal yang sama, yaitu dimasukkan ke fasilitas akademik perempuan. Natasha meminta kepada Alexei untuk tidak memasukkan Yelena ke sana. Namun Alexei mengatakan kalau kau dulu juga bisa, bahkan umurmu di bawah dari Yelena. Dia juga mengatakan kalau anak-anakku adalah gadis yang paling hebat di dunia. Kemudian mereka berdua dibius, lalu keduanya dibawa ke sebuah fasilitas akademik perempuan untuk menjadi agen mata-mata yang biasa disebut dengan Black Widow. Dua 21 tahun kemudian kita dibawa Natasha terlihat berada di dalam kamar mandi dan sedang berkomunikasi dengan agen pemerintah yang bernama Agen Ross. Di tahun itu Natasha memang sedang dikejar oleh agen pemerintah karena dianggap melanggar kesepakatan Sokovia dan membunuh Raja Wakanda dengan Kapten Amerika. Kejadian itu adalah setelah Civil War, yaitu film Avengers sebelumnya. Dari percakapan tersebut terlihat kalau agen pemerintah segera masuk di mana Natasha berada. Namun Natasha akhirnya berhasil lolos dengan menggunakan taktik permainan sinyal chip yang sudah dilepas dari baju dan semua atributnya. Dan akhirnya dia keluar ruangan, tepatnya di jalan kapal penyeberangan negara Norwegia, tepatnya di Maroko. Yelena dewasa yang sekarang sedang menjalankan tugasnya, di mana dia harus mengejar salah satu pembelot Black Widow yang membawa kotak hitam yang berisi formula cairan merah. Karena si pembelot itu tahu kalau dia dikejar, akhirnya dia pun melarikan diri. Langsung saja Yelena bergerak untuk mengejarnya. Terlihat dia lompat dari gedung dengan talinya. Lalu kemudian dia berhasil mengejar dan menangkap si pembelot itu. Adegan berantem pun terjadi yang akhirnya Yelena bisa menusuk si pembelot itu. Sebelum pembelot itu tewas, dia sempat menyemprotkan cairan asap berwarna merah kepada Yelena, yaitu sebuah gas sintetis yang bisa mengimunisasi jalur saraf ke otak secara eksternal, yang bisa menetralkan pengaruh pengendali pikiran. Karena semua Black Widow terkendali oleh seorang, sehingga dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Dan yang bisa mengendalikan itu adalah Jenderal Pimpinan Red Room. Dari semprotan itu akhirnya Yelena pun sadar dan terlepas dari pengaruh Jenderal. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Yelena yang kemudian dia juga mengambil pemancar yang ada di kakinya. Dia sempat mengatakan kepada si pembelot itu kalau dia minta maaf karena sudah menusuknya. Si pembelot itu mengatakan kepada Yelena untuk membantu Black Widow yang lain yang masih terpengaruh oleh Jenderal dengan formula merah itu. Kemudian teman Yelena yang ditugaskan bersama itu mengkonfirmasi status keadilan Yelena dan si pembelot itu. Karena tidak ada jawaban, akhirnya dia melaporkan ke Jenderal Trikraf kalau Yelena menjadi pembelot dan mengkonfirmasi serta meminta izin untuk mengaktifkan protokol master. Yelena pun akhirnya kabur membawa kotak paket itu. Kita kembali ke Natasha yang sudah berada di Norwegia. Di Norwegia dia sudah kontak dengan teman lamanya yang bernama Rick Mason. Untuk sementara waktu Natasha menghindar dari pengejaran agen pemerintah yang menuduh dia sebagai pembelot yang sama seperti Kapten Amerika. Selain
Selanjutnya Natasha pun memasukkan paket box itu ke dalam mobil. Di malam harinya tiba-tiba listrik padam. Dia mencoba menyalakan dengan generatornya, namun juga tidak berhasil. Akhirnya dia mencoba untuk berkendara ke kota dan membeli bensin untuk menghidupkan generatornya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia dikejutkan dengan tembakan bom di mobilnya, sehingga hampir saja jatuh dari jembatan. Ternyata yang menembak itu adalah Taskmaster, yaitu agen Black Widow Super yang diprogram bisa meniru semua gerakan musuhnya, termasuk gaya petarung Natasha. Tanpa pikir panjang, Natasha menembak Taskmaster dan ditangkisnya dengan tameng besi miliknya. Natasha pun bertarung dengan Taskmaster, yang ternyata dia baru sadar kalau Taskmaster bisa meniru gayanya petarung. Di tengah pertarungannya, si Taskmaster berhenti dan berjalan mau mengambil kotak paket hitam di mobil Natasha. Kemudian Natasha bergegas untuk mencegahnya dan adegan berkelahi pun berlanjut yang kembali Natasha bisa dijatuhkan. Taskmaster pun kembali mau mengambil kotak hitam itu. Namun sebelum terambil, Natasha sudah menjeratnya dengan senjata tali miliknya, yang akhirnya Natasha lah yang bisa mengambil isi paket di dalamnya dan menyembunyikannya. Kemudian Taskmaster pun kembali menyerangnya dan berhasil merebut kotak di tangan Natasha. Dan Natasha akhirnya terpental dan terjatuh ke sungai akibat tendangan si Taskmaster. Namun ketika dibuka, kotak hitam itu isinya sudah tidak ada. Setelah Natasha selamat bisa keluar dari sungai, kemudian dia membuka formula merah itu. Dan ternyata di formula itu terselip foto Natasha dan adiknya Yelena. Beberapa saat kemudian Natasha akhirnya bertiga muda base dia menuju flightnya yang dulu. Sebelum dia masuk, dia sempatkan mengambil senjata yang disimpannya. Ketika dia mau masuk, Yelena sudah mengetahui kalau yang datang itu adalah Natasha. Karena Yelena mengira kalau Natasha masih dibawa kendali oleh Retro Om, akhirnya mereka pun berkelahi untuk mengetahui jati diri masing-masing. Mereka pun bertarung. Satu sama lain tentunya sama-sama tangguh dan akhirnya Natasha meminta berhenti dan Yelena pun menyetujuinya. Kemudian setelah tenang, Natasha menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu kalau Yelena mengirimkan formula gas sintetis Contoragen untuk penaklukan kimia. Gas itu adalah untuk mengimunisasi jalur saraf otak dari manipulasi eksternal. Yelena pun kemudian menyampaikan, "Kenapa tidak kau bawa ke Tony Stark saja, sedangkan engkau adalah tim Avengers?" Jawab Natasha, "Kalau sekarang sudah tidak yang dipikirkan." Kemudian Yelena melanjutkan percakapannya kalau berharap Captain America bisa menjatuhkan Red Drone. Natasha pun kaget mendengar Red Drone yang ternyata bahwa pimpinannya Jenderal Treskov belum mati. Padahal Natasha yakin kalau dia sudah berhasil membunuhnya dulu dengan Clip Barton. Saat itu juga tiba-tiba ada ledakan, dan dari atas platform muncul agen dari yang berusaha merebut formula gas sintetis itu. Natasha dan Yelena pun kemudian kabur lewat atas platform apartemen yang diikuti oleh salah satu agen. Pada saat mereka mencoba turun dari tiang, si agen berhasil mengikuti dan mencoba menarik Natasha, yang akhirnya hilang keseimbangan dan jatuh.
Natasha jatuh mengenai sisi gedung dan agen itu jatuh langsung ke bawah, yang akhirnya dia pun terluka dengan patah di kakinya. Pada saat Natasha mau menolongnya, dia mengatakan kalau terpaksa melakukan ini sebelum jenderal yang membunuhnya. Setelah itu Natasha dan Yelena kembali melarikan diri. Dengan mengendarai motor saat itu juga Taskmaster pun mengejarnya dengan menggunakan mobil khususnya. Taskmaster menabrak semua yang ada di depannya. Namun, Natasha dan Yelena pun belum bisa tertangkap. Muncul agen yang lain yang menaiki motor dan mengejarnya, serta menembakinya yang akhirnya mengenai roda belakang Natasha. Dan kemudian mereka mencoba mengganti kendaraan mobil milik orang lain, bak polisi Amerika. Dengan mobil itu mereka pun masih tetap dikejar oleh si agen yang mengenai motor itu. Tembakan kembali diluncurkan yang akhirnya Yelena membuat rencana untuk menghentikan agen Traxkov itu dengan merusak pintu mobilnya, kemudian menjatuhkan agen itu. Ternyata Taskmaster pun masih mengejarnya di belakang, dan dia melepaskan panah bom dan mengenai mobil Natasha dan Yelena. Mobil itu kemudian terlempar masuk ke stasiun bawah tanah. Natasha dan Yelena pun keluar dari mobil itu dengan terluka. Mereka pun dan Taskmaster sempat mengemparkan tangan besinya untuk melukai Natasha dan Yelena. Namun mereka bisa menghindar. Kemudian mereka sembunyi di dalam lorong udara yang dikira oleh Taskmaster kalau mereka masuk di gorong-gorong bawah stasiun. Karena ada bekas darah Yelena yang tercecer di lantai. Di sini Natasha mengungkapkan penyesalannya. Saat dulu dia mencoba melibatkan putri de Grave yang bernama Antonia ikut dalam misi pembunuhan Jenderal Traxkov. Namun sayangnya ternyata misi itu gagal dan Traxkov masih hidup dan sampai sekarang masih merekrut agen-agen perempuan seperti Natasha dan Yelena. Jenderal adalah orang yang lihai karena selama ini dia juga tidak tersentuh oleh Avenger, kata Yelena sambil meyakinkan kepada Natasha. Dan kalau Red Room itu berpindah-pindah sehingga sulit untuk dilacak. Obrolan mereka berlanjut di malam harinya di kedai. Yelena membicarakan kenapa dia sampai bisa sadar kembali dari pengaruh dengan bantuan agen pembelot yang dia bunuh, dan satu-satunya jalan untuk menolong mereka adalah formula itu. Akhirnya Natasha punya berencana untuk menemukan Red Room dan mereka butuh tahu dari Alexei. Karena Alexei bekerja dengan Traxraff. Dengan bantuan mesen akhirnya Natasha dan Yelena mendapatkan helikopter untuk menolong Alexei di penjara. Mesen juga membawa pakaian Black Widow-nya yang berwarna putih. Di sisi lain Alexei sedang menceritakan kalau dia pernah bertemu dengan Captain America sambil adu panco dan ditato bergambar Red Guardian dengan orang-orang penjara. Bersamaan dengan itu si Alexei dipanggil ke pos depan untuk mengambil kiriman paket yang ternyata isinya adalah boneka Red Guardian. Setelah itu Alexei mencoba memainkannya karena ada suara Red Guardian di boneka itu. Setelah dimainkannya ternyata ada alat komunikasi dan langsung tersambung dengan Natasha di helikopter. Kemudian Natasha menyuruh Alexei untuk coba keluar dari penjara itu. Tanpa pikir panjang Alexei menghajar kedua penjaga pos yang tadi sempat juga menghinanya. Dan kemudian dia berlari keluar dengan menggunakan sisa kekuatan dari Red Guardian. Tapi karena Alexei sudah tua, dia pun akhirnya terjatuh terkena sengatan tongkat listrik milik tentara penjaga keamanan penjara. Kemudian Natasha pun turun dengan tali helikopter. Dengan khas gayanya bertarung ketika landing. Natasha kemudian berkelahi dengan tentara-tentara di jembatan atas penjara. Di udara helikopter yang dikendari Yelena pun ditembaki oleh pasukan penjara. Kemudian Yelena pun mengeluarkan senjata roket yang akhirnya mengenai menara. Dari tembakan itu menghasilkan gelombang getaran yang kemudian menimbulkan gelombang salju yang dahsyat, sehingga membuat orang-orang penjara lari untuk menyelamatkan diri. Natasha kemudian meraih tali helikopter untuk kemudian menyelamatkan Alexei. Akhirnya pun Alexei berhasil diselamatkan. Ketika Alexei sudah di dalam, Yelena pun menyambut dengan pukulan kesal, karena selama ini keluarga Alexei itu keluarga bohongan.
Kemudian Natasha menanyakan keberadaan Retrum berada. Alexei kemudian menjawab kalau dia tidak tahu karena sudah bertahun-tahun dia dipenjarakan Trakskov. Satu-satunya orang yang tahu adalah Melina, karena selama ini dia masih bekerja dengan Jenderal Trakskov. Mereka bertiga pun turun di ladang milik Melina. Di sana Melina sedang menguji hasil temuannya kepada seekor babi yang bisa patuh dengan Melina. Sesaat kemudian alat penanda orang asing masuk ke wilayahnya berbunyi. Dan ternyata yang datang adalah keluarga palsu Melina yang dulu. Selanjutnya Melina menyambut dan menyuruh mereka masuk ke rumahnya. Natasha, Yelena dan Melina duduk di meja pertemuan. Sedangkan Alexei sibuk memakai kostum kebesarannya dulu, yaitu kostum Red Guardian yang sudah tidak muat di tubuhnya. Namun akhirnya dia berhasil memakainya. Terjadilah percakapan kalau Melina selama ini berperan dalam penemuan teknologi yang bisa mengendalikan agen-agen Retrom bahkan sampai ke Amerika. Ia memperlihatkan dengan seekor babi yang dinamai Alexei yang patuh mau menahan nafas karena dikendalikan oleh alat milik Melina. Kemudian Natasha mengatakan kalau Alexei ini adalah idiot dan pengecut yang mau bekerja untuk Trakskov. Karena selama ini yang menjadi korban adalah Natasha dan Yelena. Kemudian Melina pun tersinggung kalau selama ini dia mempercayai kalau keluarga sebenarnya adalah mereka. Namun ternyata palsu dan tidak ada yang nyata. Kemudian Yelena masuk ke kamar dan diikuti oleh Alexei untuk menenangkannya. Melina kemudian mengatakan kepada Natasha kalau selama ini ibu kandungnya pernah mencarinya sampai ke Jenderal Trakskov. Namun kemudian dia dibunuh olehnya. Sebenarnya Melina terbersit kalau keluarga itu sebenarnya nyata. Namun karena dia tidak punya pilihan, sebenarnya sangat senang kalau dia bisa keluar dari tembok Retrom. Saat dia kecil sama seperti Natasha, dia pun menyimpan foto kenangan saat mereka bersama dulu. Alexei sedang menghibur Yelena dengan nyanyian dulu ketika di Ohio. Tiba-tiba ada lampu sorot dari agen tentara Jenderal Trakskov. Alexei pun terjatuh karena tembakan bius. Yelena kemudian mencari Natasha yang sudah berhasil juga dilumpuhkan. Dan ternyata yang memanggil mereka para agen tentara datang adalah Melina sendiri. Dan akhirnya mereka bertiga dibawa ke tempat pangkalan Retrom dengan pesawat jet. Pangkalan Retrom ini berada di udara seperti pangkalan pesawat ruang angkasa, sehingga sangat sulit untuk dilacak keberadaannya. Setelah sampai, Melina berjalan dan melihat para Black Widow yang sedang berlatih. Kemudian Melina masuk ke ruangan Jenderal dan Trakskov bertanya kenapa sampai terpengaruh dengan gas sintetis itu. Sehingga dia akan diteliti apa penyebabnya dengan membuka otak Yelena itu. Untuk Natasha dia akan diberikan obat yang sama seperti Black Widow yang lain, sehingga dia bisa mengontrol tim Avengers ini. Ternyata sebenarnya sudah tahu yang ini adalah Melina palsu. Dan juga akhirnya membuka topeng penyamarannya yang ternyata adalah Natasha. Tempat lain kita melihat Natasha dan Alexei bangun dari pingsannya. Alexei berada di sebelah penjara kaca Natasha. Dia meminta maaf kepada Natasha karena tidak bisa melindunginya. Belum sempat Alexei selesai bicara, kaca penjara tiba-tiba terbuka. Alexei kaget, kemudian Natasha bilang kalau semua ini yang merancang adalah dia. Dan akhirnya dia membuka topengnya kalau ternyata dia adalah Melina. Dan tanpa pikir panjang Yelena pun menggunakan pisau itu untuk melepaskan ikatannya dan membunuh semua orang yang ada di sana.
Kemudian adegan lucu dari Alexi kalau dia mengira juga punya alat komunikasi seperti Melina. Dan dia menghubungi Natasha kalau dia melanjutkan untuk meminta maaf. Melina pun memberitahu kalau dia tidak punya alat komunikasi karena bukan termasuk dalam rencananya. Melina kemudian menjelaskan rencananya dengan Natasha yang sebenarnya. Kemudian Melina kembali menghubungi Yelena untuk segera cepat mengambil gas sintetis itu. Kembali ke Natasha dan Trakskov. Natasha kembali menanyakan siapa nama ibu kandungnya. Dan ini menjadi olok-olokan Trakskov. Kalau nama ibunya adalah Ano yang artinya tidak diketahui. Kemudian Trakskov mengucapkan terima kasih kepada Natasha dan kemudian membuka topeng dari Taskmaster. Trakskov bilang kalau dia adalah putrinya dulu yang sudah menjadi korban pengeboman Natasha. Namanya adalah Antonia, yang berhasil diselamatkan dengan menaruh chip di belakang lehernya. Dan sekarang dia bisa menguasai keahlian Black Widow dan bisa menirukan semua gerakan lawan petarungnya, termasuk gaya petarung Natasha. Ketika Antonia atau Taskmaster itu keluar, segera Natasha mau menembak Trakskov. Namun dia tidak bisa bahkan ketika dia mau menusuknya. Natasha juga tidak bisa, karena sedang di bawah kendali Trakskov. Trakskov menjelaskan kalau dia memakai Fruman untuk mengendalikan bahaya serangan dirinya dari Black Widow dan tentunya juga daripada Natasha. Kemudian di ruangan bawah kita diperlihatkan Alexi yang sedang bersemangat-semangat sambil memecahkan sesuatu. Datanglah Taskmaster. Melina pun pergi ke ruang pengendali STEM untuk menghack untuk bisa menurunkan pangkalan Red Room. Namun diberikan notifikasi kepada agen pemerintah. Dan akhirnya Alexi pun bertarung dengan Taskmaster. Melina yang sedang berada di ruang sistem berhasil diketahui oleh Trakskov. Dan akhirnya ruangan itu dikunci lewat pengendali sistem Trakskov. Selanjutnya Natasha memancing kalau semua yang dilakukan Trakskov adalah sesuatu yang menyedihkan. Dan tidak jantan karena bersembunyi di balik bayang-bayang ini semua. Akhirnya Trakskov pun memukul Natasha dan menunjukkan kalau dia salah. Dia punya pengaruh kepada 50 pemimpin negara yang tersebar di seluruh dunia. Natasha pun melanjutkan dengan tiba-tiba memukulkan wajahnya ke meja Trakskov. Yang tujuannya untuk memutuskan sarafnya dan menghilangkan kendali Fruman dari Trakskov. Natasha pun balas memukul Trakskov. Karena pertarungan itu tidak sebanding, akhirnya Trakskov memanggil tim Black Widow lainnya untuk bertarung dengan Natasha dan Trakskov pun bisa kabur. Kembali ke Yelena yang akhirnya dia mengatakan kepada Melina kalau dia menemukan gas sintetis itu. Namun, Melina malah terjebak di dalam ruang pengendali sistem. Dan tapi dia bisa lolos dan keluar ke pengendali mesin. Kemudian dia mengambil senjata dan menembak ke bagian atap ruang retrom, yang membuat serpihan berjatuhan dan menghancurkan mesin turbin penggerak pangkalan retrom itu. Kemudian terjadilah ledakan dan goncangan. Natasha yang sedang menghadapi para Widow mengalami kewalahan karena begitu banyak yang harus dilumpuhkan. Akhirnya Yelena pun datang membantu dengan meledakkan gas sintetis itu di atas para Widow. Para Widow akhirnya sadar dan Natasha pun meminta kepada mereka untuk menyelamatkan diri. Natasha kemudian mendownload informasi di komputer pengendali Trakskov. Setelah dapat, dia juga sempat mengambil beberapa gas sintetis itu. Dan akhirnya, ruangan itu pun meledak. Dia berhasil menghindari ledakan itu dan sambilnya dia ke bawah di mana di situ ada Taskmaster. Dia merasa kasihan dan akhirnya mengeluarkannya. Namun, tiba-tiba ledakan terjadi dan memisahkan mereka. Terlihat Melina dan Alexi akhirnya mereka keluar dan menerbangkan pesawat untuk kembali menolong Yelena dan Natasha. Namun pesawat itu rusak akibat serangan yang diluncurkan oleh pasukan Red Room.
Yelena melihat pasukan Red Room dan Jenderal Traxraff yang mau kabur dengan pesawat. Dia pun berinisiatif meloncat ke pesawat itu dengan menghancurkan baling-baling pesawat yang dinaiki Traxraff. Akhirnya pesawat itu hancur dan meledak dan Yelena pun terlempar ke bawah tanpa terkendali. Melihat itu, Natasha kemudian mengambil tas parasutnya untuk menyelamatkan Yelena yang jatuh ke bawah. Natasha berhasil menangkap Yelena dan kemudian memakaikan parasut di badan Yelena. Lalu dia mendorongnya karena Natasha melihat Taskmaster yang masih mengejar mereka. Terjadilah pertempuran antara Natasha dan Taskmaster di udara dan serpihan-serpihan Red Room yang jatuh ke bawah. Setelah Natasha dan Taskmaster sampai ke bawah, mereka melanjutkan pertarungannya. Dia pun berhasil membuka topeng milik Taskmaster dan dia memecahkan gas sintetis itu dan berhasil membuat Taskmaster tersadar. Natasha pun meminta maaf kepada Taskmaster karena dirinya dia menjadi seperti ini. Lalu Yelena telah mendarat dengan tak sadarkan diri. Dan Natasha kemudian menghampirinya, lalu dia senang. Dan Yelena masih selamat dan hidup. Dia sangat cinta terhadap adiknya itu. Mereka pun akhirnya berpelukan, kemudian Alexei dan Melina datang menemui mereka. Berkumpullah mereka menjadi keluarga lagi. Tidak hanya mereka yang datang, tapi Rose, agen pemerintah, yang sudah mendapatkan notifikasi dari Yelena di mana tempat Red Room berada. Mereka memutuskan untuk membantu Natasha menghadapi mereka. Namun Natasha menolaknya. Bersamaan dengan itu datang juga pesawat Black Widow yang selamat untuk menjemput mereka. Dan Taskmaster pun dibawa pergi dengan pesawat itu. Dua minggu kemudian terlihat Natasha mengendarai motor untuk menemui massa. Yang kali ini dia betul-betul membawa pesawat jet yang keren, namanya Kuangje, tidak seperti helikopter yang dulu. Natasha pun sangat senang mengendarai pesawat itu. Dia berencana mau menemui keluarga kedua Natasha, yaitu tim Avengers, yang mudah-mudahan bisa memperbaiki keadaan. Nah, Yelena pergi ke makam Natasha, yang berarti ini adalah beberapa tahun setelah Avenger Endgame. Natasha meninggal karena dia mengorbankan untuk mendapatkan batu Soul Stone, salah satu dari Infinity Stone, bersama Harkui. Di saat bersedih, tiba-tiba sudah ada Valentina, yang sekarang ini Yelena bergabung dengan timnya. Valentina kemudian memperlihatkan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Natasha. Lalu dia kemudian menunjukkan Haku adalah pembunuhnya. Kemudian Valentina pun menugaskan Yelena untuk memburunya. Kemungkinan Yelena akan bertarung dengan Haku di film berikutnya. Itulah alur film Black Widow yang keren. Semoga terhibur dan tambah semangat menjalankan segala aktivitas kalian saat ini. Jangan lupa follow di media sosial kami dan selalu ikuti channel ini. Tulis kritik saran di kolom komentar. Sampai jumpa di alur film berikutnya.